Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurula Rumau. Saya dari PHP Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang reaksi Maillard. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula produksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan. Reaksi ini pertama kali ditemukan oleh Louis Camille Maillard pada tahun 1912. Reaksi Maillard sangat penting dalam pembentukan cita rasa dan warna pada berbagai olahan pangan. Terjadinya reaksi Maillard adalah saat molekul gula sederhana dan protein dipanaskan pada suhu tertentu. Gula sederhana adalah hasil penguraian karbohidrat yang lebih kompleks. Ada dua senyawa reaksi Maillard. Satu, senyawa oksigen heterosiklik bersulfur berasal dari degradasi asam amino. Dua, senyawa nitrogen heterosiklik berasal dari interaksi antara senyawa oksigen heterosiklik dan senyawa hasil degradasi asam amino seperti pirol, piridin, piragin, imidazol, oxazol, tiazol, dan tiofen. Satu, senyawa oksigen heterosiklik. Senyawa-senyawa oksigen heterosiklik dari furan dan piran seperti furval, metilfurval, asetilfuran, maltol, isomaltol, metilsiklophenolon, dan hidroksidimetil furanom menghasilkan cita rasa karamel manis fruit dalam kurung tahun 1994. Menurut Heath dan Reinecius 1986, maltol menghasilkan aroma karamel, begitu pula dengan etil maltol. Akan tetapi etil maltol 2-etil 3-hidroksi 4,H-piranon mempunyai aroma karamel 4-6 kali lebih kuat dibandingkan dengan maltol. Selain itu ada senyawa seperti maltol dan etil maltol, yaitu furaneol, yang dapat menghasilkan aroma manis yang lebih tinggi dan aroma nanas terbakar. Adapun siklopenten, maka senyawa ini akan menghasilkan aroma manis maple. 2. Senyawa nitrogen heterosiklik. Senyawa nitrogen heterosiklik adalah senyawa-senyawa hasil interaksi antara senyawa oksigen heterosiklik dan degradasi asam amino. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam kelompok ini jumlahnya cukup banyak dan paling penting dalam pembentukan cita rasa yang berasal dari reaksi Maillard. Faktor yang mempengaruhi reaksi Maillard. 1. Jenis gula. Ada 2, yaitu glukosa lebih mudah mengalami reaksi Maillard dan semakin lama dipanaskan semakin pekat warna coklatnya. Sukrosa, untuk jenis gula ini tidak terjadi perubahan warna. 2. Bentuk bahan pangan. Bahan pangan dalam bentuk larutan lebih cepat mengalami reaksi Maillard daripada yang berbentuk butiran atau padatan. 3. pH atau tingkat keasaman reaksi Maillard berlangsung cepat pada kondisi basah atau pH tinggi. 4. Suhu reaksi Maillard akan berlangsung cepat pada suhu tinggi, yaitu antara 150 sampai 260 derajat Celcius. 5. Waktu pemanasan semakin lama, maka semakin banyak zat melanoidin yang terbentuk dari semakin tinggi intensitas warna coklat yang dihasilkan. 6. Penambahan natrium metabilsulfit akan memperlambat atau bahkan menghambat terjadinya reaksi Maillard. Karena itu natrium metabilsulfit dikenal sebagai zat anti-Browning. Produk-produk hasil reaksi Maillard tidak hanya memberikan rasa dan aroma yang menyenangkan, akan tetapi produk reaksi Maillard juga dapat bersifat sebagai antioksidan, suatu sifat yang diperlukan untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi pada produk-produk yang mengandung lemak. Reaksi
Maillard memiliki 3 tahap. 1. Pembentukan glikosilamin. 2. Senyawa glikosilamin mengalami dehidrasi menjadi turunan furan, reduktor, dan senyawa karbonil yang lainnya. 3. Pengubahan dari furan dan karbonil menjadi senyawa cita rasa dan warna. Kita bahas satu persatu. 1. Pembentukan glikosilamin. Reaksi Maillard adalah penambahan gugus karbonil dari rantai terbuka gula pereduksi dari gugus amino, utama dari asam amino peptida atau komponen beramino yang lainnya. Hasil dari reaksi ini disebut dengan adanya dehidrasi yang kemudian mengalami siklisasi membentuk aldosilamin dengan substitusi nitrogen tahap A. Selanjutnya akan terjadi penyusunan kembali strukturnya menjadi 1 amino, 1 deoksi, 2 ketosa. Senyawa intermediate Amadori, jika gula berupa aldosa atau 2 amino, 1 deoksi aldosa. Senyawa intermediate Hence, jika gula pereduksi berupa ketosa, Whitfield 1992, tahap B. Kedua senyawa intermediate ini tidak menunjang komponen cita rasa secara langsung, tetapi merupakan prekursor komponen cita rasa yang penting. 2. Senyawa glikosilamin mengalami dehidrasi menjadi turunan furan, reduktor, dan senyawa karbonil yang lainnya. Senyawa intermediate melibatkan dekomposisi ARP atau Amadori rearrangement product atau pembentukan kembali senyawa Amadori sehingga terbentuk kembali senyawa-senyawa volatil dan non-volatil. Berberat molekul rendah pada tahap ini terjadi dehidrasi tahap C dengan melepaskan molekul air, pembentukan furval atau melepaskan 2 molekul air membentuk redukton. Selain itu pada tahap ARP juga terjadi tahap fisi, tahap D dengan cara aldolisasi. Selanjutnya terjadi degradasi Strecker tahap E yang melibatkan interaksi asam amino dengan senyawa dikarbonil, baik berupa dehidroredukton maupun produk-produk fisi. Yang dimaksud dengan degradasi Strecker adalah salah satu reaksi penting yang berkaitan dengan reaksi Maillard, termasuk oksidatif, deaminasida, dekarboksilasi pada asam amino dengan senyawa karbonil. 3. Pengubahan dari furan dan karbonil menjadi senyawa cita rasa dan warna. Reaksi Maillard adalah konversi senyawa karbonil, furval, produk-produk fisi, dehidroredukton atau aldehida Strecker menjadi produk berberat molekul tinggi, yaitu melanoidin, melalui interaksinya dengan senyawa amin, pembentukan polimer dan kapolimer nitrogen berwarna coklat. Perkembangan warna merupakan hal yang penting untuk reaksi selanjutnya. Ada 2 kelas senyawa berwarna, yaitu senyawa berberat molekul rendah 2-4 cincin dan melanoidin yang merupakan senyawa berberat molekul tinggi. Perkembangan warna semakin meningkat dengan semakin meningkatnya suhu waktu pemanasan meningkat. pH dan aktivitas air atau AW berkisar antara 0,3 sampai 0,7. Secara umum, pencoklatan terjadi lebih lambat pada sistem kering dan suhu rendah serta kadar air tinggi. Kata-kata motivasi dari saya, membaca diri sendiri itu lebih penting daripada banyak membaca diri orang lain. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.